kalau kita lihat tanggal 7 ini, di tengah senyum lebar pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita juga harus bersiap dengan tarif impor Amerika Serikat. Karena akan mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus. Dari tarif impor resiprokal 19% ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan untuk Indonesia harus berlaku mulai hari ini. Dan kesepakatan tarif dagang tersebut sudah diumumkan langsung oleh Trump kepada 92 negara termasuk Indonesia. Dan menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, tarif 19% yang didapatkan Indonesia dan negara tetangga lainnya merupakan yang terendah di ASEAN. Pengecualian hanya untuk Singapura yang berhasil mengantongi tarif impor 10% dari Amerika Serikat. Sementara Indonesia harus memberi tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia, kewajiban membeli produk miliaran dolar, dan transfer data warga Indonesia untuk Amerika Serikat yang hingga saat ini protokolnya masih tanda tanya besar. Dan Mas Rifki, Bang Rifki, kalau kita melihat tarif Trump mulai berlaku tanggal 7, udah mulai ini semua mulai terlihat gitu. Dan kira-kira dengan kondisi semacam ini gitu, kita harus cukup khawatir karena menurut data BPS, ekspor menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi cukup baik sekarang. Kira-kira kemungkinan seperti apa nih? Karena Singapura turun, Uni Eropa turun 15%, banyak yang turun sebenarnya. Oke, pertama kalau kita bicara terkait dengan tarif, memang sebetulnya itu tidak ada yang diuntungkan ya. Jadi artinya kalau kita bicara bahwa tarif yang dikenakan oleh AS terhadap produk Indonesia, sebetulnya yang membayar tarif tersebut adalah konsumen AS terhadap produk-produk dari Indonesia. Jadi tentu memang akan ada kenaikan harga terhadap konsumen AS, tidak hanya untuk barang dari Indonesia, tapi untuk barang dari berbagai negara yang dikenakan oleh AS. Nah, cuman isunya ini kan sudah cukup berkepanjangan, di mana awalnya Indonesia kena 32%, di April wacananya terus turun, dan seterusnya. Tapi memang kalau kita melihat polanya, ini memang adalah pola yang digunakan oleh Presiden Trump untuk melakukan negosiasi tidak hanya di sisi perdagangan, tapi juga di banyak faktor. Nah, ini kalau kita lihat kondisinya sekarang, kita kena 19%, negara lain kena ada yang lebih tinggi dari kita di ASEAN, ada juga Singapura yang memang lebih rendah. Nah, ini memang tentu dampak langsungnya adalah ekspor kita ke US akan turun. Tapi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, ekspor kita ke AS itu bukanlah yang paling besar. Yang pertama terbesar itu adalah China, baru ke US dan ASEAN gitu. Jadi memang banyak pasar-pasar lain yang sebetulnya share-nya itu cukup besar dari produk ekspor Indonesia. Nah, ini memang kalau kita lihat volume perdagangan global akan turun. Nah, dengan adanya tarif ini, dan ini kita melihat bahwa ada potensi risiko-risiko lain selain ekspor kita yang mungkin turun, walaupun secara umum ini tidak akan terlalu besar share-nya. Di sisi lain kita lihat China ini kan terkena dampak atau tarif yang cukup besar. Biasanya yang terjadi adalah China akan mererouting atau mengarahkan produk-produk ekspornya ke pasar-pasar lain. Nah, ini yang ditakuti adalah kemudian membanjiri pasar-pasar Indonesia, ASEAN, dan berbagai negara.